Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah. Pagi yang cerah, yang juga segar, yang juga dalam suasana yang enak begitu, kita nikmati, kita syukuri, dan alhamdulillah juga kita bisa hadir dengan kekuatan, kesehatan, dan wajahnya ceria semua. Alhamdulillah, ini juga patut kita syukuri karena Allah telah memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada kita pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga sahabatnya. Jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita masuk kuliah Tauhid yang ke-25 yang judulnya adalah Ma'rifah al-Insan, artinya mengenal manusia. Dalam rangkaian kuliah Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita sebagai manusia harus memahami kalimat Tauhid tersebut, meyakini dan mengamalkan dalam perbuatan, dalam aplikasi, dalam kegiatan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diabdi, yang disembah. Tidak semata tidak disembah, diabdi saja, tapi makna ilah juga menyangkup seluruh kehidupan kita. Kita serahkan kepada Allah, kita jadikan Allah segalanya, tujuan hidup kita, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, meminta segala sesuatu juga kita kembalikan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai makhluk, ya manusia ini juga makhluk, agak berbeda dengan makhluk lainnya. Apa bedanya? Bedanya manusia itu diberi hawa nafsu. Sehingga dengan hawa nafsu manusia punya pilihan, punya kemauan, punya keinginan. Tapi makhluk yang lain, sebutlah ada binatang, ada tanaman, ada gunung-gunung, ada langit, ada bumi, termasuk juga malaikat. Semuanya tunduk patuh pada Allah karena hanya satu kemauan, yaitu kemauan mengikuti perintah Allah. Nah, manusia tidak seperti itu. Dalam Al-Quran surat 3 ayat 83 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah engkau mencari petunjuk lain, agama lain, keinginan-keinginan, isme-isme, paham-paham yang lain yang bukan datang dari Allah? Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal. Jadi banyak orang yang tidak mau atau tidak ikut dengan Islam. Padahal kata Allah, ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi makhluk yang lain selain manusia tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini manusia nih Bapak Ibu. Ya, manusia diberikan keinginan, diberikan kemauan, ada yang tidak ikut keinginannya kepada Allah. Kemudian dalam surat ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Merugi
orang-orang yang hidupnya mengambil pilihan di luar dari Islam. Merugi. Khosirin. Nah, adakah demikian? Pasti ada. Manusia itu karena diberikan kemauan, ada yang mau yang baik, ada yang mau yang buruk. Ada yang mau yang hak, ada yang mau yang batil. Ada yang mau yang ke tauhid, iman, ada yang mau ke syirik. Ada yang mau ke ke ma'ruf, ada yang ke mungkar. Diberikan dua jalan. Karena kemauan dan keinginannya. Tapi alam tidak pernah melawan Allah. Jadi kalau ada istilah alam tidak bersahabat, wah salah itu. Alam itu semuanya bersahabat. Ciptaan Allah itu semuanya bersahabat. Kecuali manusia ada yang tidak bersahabat. Oh Pak, banjir kan tidak bersahabat. Ulah manusia. Alam nggak pernah menjadikan dirinya banjir. Manusia yang tebang-tebang pohon sembarangan. Akhirnya bukit-bukit gundul. Akibatnya ketika hujan tidak bisa air di stop oleh akar pohon karena pohon tidak ada. Meluncurlah air hujan dari bukit-bukit langsung ke sungai. Sungai tidak mampu menampung air hujan yang begitu deras, maka terjadilah banjir bandang. Ulah manusia. Banjir, longsor, tatimbun satu kampung dikena longsor, ulah manusia juga. Tidak ada gunung tidak bersahabat. Manusia hanya potong pula pohon di buki-buki, akhirnya longsor. Jatuh tanah, buki menimpa kampung, banyak korban. Ulah manusia. Belum lama ini kita dengar, di India, di Pakistan, meninggal ribuan orang karena kepanasan. Bukannya matahari tidak bersahabat, matahari tetap seperti semula ciptaan Allah sampai sekarang. Seperti itu aja matahari. Tapi atmosfer yang ada di langit, yang seyogianya berfungsi menahan panasnya matahari, tapi berlobang saat ini. Kenapa? Pemanasan global, ulah manusia, global warming. Ya, manusia melakukan pembakaran luar biasa di muka bumi. Di Amerika saja setiap hari minimal 5 juta liter dibakar untuk industri. Bayangkan bagaimana atmosfer bumi menjadi berlobang karena pemanasan yang di luar dari sunatullah. Akhirnya karena berlobang, matahari pun mengena ke bumi langsung, akibatnya kepanasan, akhirnya kita meninggal. Kita pun di awal-awal Ramadan 2 minggu lalu terasa panas sekali. Ulah manusia. Jadi alam ini semuanya bersahabat. Yang tidak bersahabat tuh manusia yang tidak beriman kepada Allah, dia rusak alam. Kalau di Jakarta banjir, ulah manusia juga. Ya Bapak Ibu, jadi itulah termasuk juga bencana-bencana lain selain ulah manusia secara fisik, juga ulah manusia secara mental. Dia bermaksiat, dia berbuat dosa, maka kampung itu akan diazab oleh Allah, juga akan ditimpakan musibah. Ulah manusia juga. Nah Bapak Ibu, itulah kemudian kita harus memahami manusia punya pilihan, tapi kita arahkan pilihan yang baik supaya selamat dunia akhirat. Kalau seandainya yang berkaitan dengan alam semuanya tertib, matahari tidak pernah iseng, ambo jauh skete kini koa dari bumi, ambo jaraan upai jauh ste, pasti awak kedinginan. Kece matahari ambo dake no skete ke bumi, pasti awak kebakar dan kepanasan. Alhamdulillah matahari tidak pernah iseng. Ya, malaikat-malaikat juga. Malaikat Raqib, malaikat Atid mencatatnya sesuai dengan apa yang dilihat dan dikerjakan oleh kita. Tidak iseng tambah-tambah nyubi fiktif catatannya lapor pada Allah, tidak ada. Malaikat maut mangerajuan sesuai dengan perintah Allah. Si A meninggal, si B alun, aja yang alun diambil nyawanya oleh malaikat maut, tidak ada. Tapi manusia memang suka iseng. Saya juga pernah berseloroh di sini. Kalau malaikat Israfil iseng, jadi yang kikir Bapak Ibu. Ayo, ada yang tahu nggak kerajuannya malaikat Israfil? Hah? Apa?
tiup trompet. Kalau nyocali orang tahun baru, orang Australia tiup trompet jam 00, orang Indonesia tiup trompet sampai ke Amerika tiup trompet sadanya. Nyocali jam malaikat Israfil onde. Lama bana orang-orang meniup trompet, ambu cubul cik lah cik. Abah kikir Bapak Ibu. Bapak, becubul meniup trompet, kejadiannya. Kejadiannya? Kiamat. Untung malaikat kau ndak ada lo iseng bantu manusia. Kalau manusia banyak iseng. Maka tau'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Tunduk patuh kepada Allah secara sukarela dan terpaksa tanpa reserve. Tunduk patuh pada Allah. Kalau manusia banyak iseng. Disuruh sembahyang beko pak kecaan awak. Alat tibu mendaki sembahyang asar alun nyole. Begitu iseng awak. Atau pai ke kamar nyusangku orang tuanya sembahyang kira pelalo. Begitu isengnya awak. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang ma'rifah al-insan. Pertama saya ingin sampaikan, manusia itu Allah ciptakan ada dari ruh dan juga dari at-turab tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ya, Allah ciptakan manusia dari tanah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun. Dari salsalim juga dari tanah. Tanah ini bukan tanah liat begitu, bukan. Tapi itulah yang disebut oleh Allah sehingga ketika kita meninggal pun kembali seperti tanah, tidak ada lagi bekas. Ya, kecuali sekarang tulang yang masih ada, tapi yang badan kita udah habis semuanya. Kemudian juga dari ruh. Summas sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Jadi dari ruh manusia ini diciptakan. Oke, saya rasa ini sebagai pengetahuan saja. Ya, seperti ruh kita dalam rahim ibu telah pula berjanji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita pada rahim ibu kita ketika Allah berikan dalam jasad yang ada pada rahim ibu pada waktu dulu kita masih dalam rahim ibu sudah bersaksi tidak ada Rob Tuhan pencipta Allah, bahwasanya Allah lah sebagai Tuhan. Alastu bi rabbi qalu bala syahidna. Nah, Bapak Ibu, dari ini saja sudah beda. Dengan malaikat udah jelas beda. Jadi masing-masing yang Allah ciptakan makhluk itu punya kekhasan. Manusia juga punya. Seperti tadi. Ya, diberikan ruh dari tanah. Dan kemudian manusia juga diberikan hawa nafsu oleh Allah. Aforeta manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang memperturutkan, mengikuti hawa nafsu? Allah pun berikan kita hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu, hawa nafsu itu harus dikendalikan. Kalau hawa nafsu tidak dikendalikan oleh keimanan, muncullah nafsu ammarah. Nafsu yang suka marah-marah, nafsu yang jelek. Tapi kalau dikendalikan oleh iman, nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang tentram. Begini Bapak Ibu, coba bayangkan kalau manusia nggak punya nafsu. Makan nggak berselera, minum nggak berselera, berkeluarga nggak berselera, bekerja nggak berselera, belajar nggak berselera. Bahkan nggak berselera, ya tidak ada nafsu. Tapi karena ada nafsu, hidup ini dinamis, hidup ini berselera. Kita mau makan minum deh lama nyolek, lama kula nafsu yang menyambut, yang mengecek. Ketika makan onde, alhamdulillah, ungkapan alhamdulillah karena mensyukuri atas nafsu kita yang menikmati pemberian Allah. Bersungguh-sungguh belajar, adu nafsu, punya ambisi untuk lulus ujian. Bakrajo sungguh-sungguh, adu nafsu untuk berprestasi dan berkinerja. Berkeluarga sungguh-sungguh supaya anak yang dididik soleh dan soleha dan berhasil. Itu nafsu Allah berikan, makhluk lain tidak ada. Tetapi nafsu ini pun bisa negatif. Ya. Zuinalinas, hubus syahwat, minan nisa, dan seterusnya. Diberikan kecenderungan oleh Allah syahwat nafsu seperti kepada wanita, kepada harta, kepada binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Positif dan bisa negatif.
Positifnya nafsunya diarahkan kepada istri atau suami. Betul, halal. Tapi nafsu kepada wanita, kepada cewek, kepada orang lain yang bukan istri, bukan siapa-siapa, nauzubillah, itu negatif. Kepada jabatan, bagus. Nafsunya apa? Untuk bekerja, prestasi, berkinerja dan profesional. Bagus bernafsu seperti itu. Tapi nafsu jabatan, nyambi kekuasaan, nyok racun anak buahnya, nyok korupsi, nyok mencuri, dan lain sebagainya. Nafsu dipakai salah. Nah Bapak Ibu, jadi nanti kita akan lihat bagaimana potensi yang ada pada manusia. Pertama yang jelas potensi pada manusia, manusia diberi hati oleh Allah, qalb. Dan juga manusia diberi akal oleh Allah, akal. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apakah engkau mengikuti segala sesuatu yang tanpa ilmu? Ya. Padahal sungguhnya innas sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan dan hati kita diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah memberikan potensi pada manusia akal untuk berilmu dan hati untuk meyakini, membenarkan, merasakan dengan hati, dengan qalb. Oleh karena itu Bapak Ibu, beda dengan binatang, nggak punya hati. Binatang nggak punya akal, tapi binatang dan tumbuhan dan sebagainya hidupnya tertib, hidupnya teratur. Hidupnya mengikuti ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Ta'an wa karhan wa ilaihil ja'un. Binatang harimau, binatang monyet, binatang apapun sebut, semuanya ikut ketentuan Allah, tidak pernah membangkang. Karena tidak dikasih akal, tidak dikasih juga hati oleh Allah. Dia ibarat mesin yang Allah telah gerakan melalui sistemnya kepada makhluk selain manusia. Maka berjalanlah seperti biasa. Pagi berkokok ayam, keluar cari makanan, kemudian begitu sampai sore, begitu tiap hari. Tidak ada kreatif seperti manusia, ayam, binatang, yang lainnya. Nah manusia diberi akal. Diminta pertanggungjawaban atas akal yang Allah berikan kepada manusia. Potensi akal bisa negatif, bisa positif. Ilmu banyak dapat. Misalnya ilmu nuklir bagus. Hanya pakai untuk ngebom orang mati. Ilmu nuklir bagus, dipakai untuk energi, bukan hemat, bukan main hematnya energi nuklir. Hemat bukan main. Tidak merusak alam energi nuklir, tidak mengganggu lingkungan energi nuklir. Kalau semuanya berjalan dengan baik, semuanya bagus, ilmunya dipakai. Pisau bagus sebagai alat. Punya ilmu tentang pisau, bisa untuk memotong daging di dapur, tapi pisau pun bisa membunuh orang. Nah, ini ilmu. Hati juga demikian. Kemudian selain Allah berikan ilmu, memberikan hati kepada manusia, ya akal, ilmu, kemudian hati, perasaan, juga jasad. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu fasyarallah. Beramal, bekerja, berbuat. Allah pun menyuruh kita bekerja, berbuat dengan amal kita. Jadi Bapak Ibu, manusia kita ini Allah ciptakan dengan 3 potensi. Ada akal, ada hati, dan ada jasad untuk berbuat dan beramal. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jalani ketiga potensi yang kita miliki untuk mengerjakan amanah. Makhluk lain tidak bisa menjalankan amanah. Kenapa? Karena nggak cukup potensinya. Malaikat tidak ada hati, tidak ada yang disebut dengan jasad. Kita tidak tahu bagaimana malaikat. Manusia secara fisik ada jasad, ada hati, ada akal. Binatang juga demikian. Maka dari itu amanah yang Allah berikan itu kepada manusia. Inna aradnal amanata alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha
wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zuluman jahula. Allah memberikan amanat kepada langit, nggak bisa, nggak mau dan nggak mampu, nggak dan khawatir. Allah berikan amanat kepada bumi, nggak bisa juga, nggak mau dan nggak mampu. Allah berikan amanat kepada makhluk lain, kepada gunung-gunung, nggak mampu dan nggak bisa juga. Dan kepada semua makhluk Allah tawarkan untuk mengemban amanah sebagai khalifah, mengemban amanah sebagai pengelola ar-riayah al-imarah terhadap bumi dan ciptaan Allah lainnya. Nggak mau dan nggak bisa. Manusia menerimanya. Walaupun disebut oleh Allah, innahu kana zoluman wa jahula. Jadi Allah memberikan amanah untuk mengelola alam, mengelola makhluk di muka bumi ini kepada manusia amanahnya. Sebagai al-imarah, membangun alam. Ar-riayah, memelihara alam. Diserahkan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, selain amanah itu juga dijadikan khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, jadi dengan kondisi demikian, maka Bapak Ibu sadarlah bahwa kita ini pemimpin. Makanya kata Rasulullah, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kita ini pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita pimpin. Kita juga sebagai khalifah terhadap alam. Maka dari itu perbuatan kita harus di atas dari perbuatan makhluk lain. Karena kita sebagai pemimpin. Kita jaga alam ini. Kita pelihara alam ini. Kita lindungi alam ini. Dan kita manfaatkan alam ini untuk kehidupan kita yang baik dan positif. Bukan malah merusak. Melakukan fasad, hancur dan kerusakan yang membuat kemudian sengsaranya kepada kita manusia. Oh, harimau jahat Pak, dia makani manusia. Coba cek ke belakang, kenapa harimau seperti itu? Ternyata ditelusuri ulah manusia. Makanannya dihabisin, tempat berlindung, tempat rumahnya dipotong-potong dan sebagainya. Akhirnya tidak ada yang dimakan, orang yang dimakan nih. Ulah manusia. Tapi kalau kita biarkan dia hidup dengan habitatnya yang telah Allah ciptakan kepada makhluk, suatu sistem mutualisme simbiosis, saling tolong menolong, saling membantu antara alam di antara mereka, termasuk manusia. Mengeluarkan oksigen diambil oleh pohon-pohonan, pohon-pohonan mengeluarkan oksigen, mengeluarkan CO2, maaf, manusia mengeluarkan CO2 diambil oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan O2, kita ambil. Kenapa tumbuh-tumbuhan bisa keluar O2? Ada matahari yang menyinari, muncul fotosintesis. Begitu terus. Kenapa tanaman subur tanpa dipupuk, tanpa dipelihara, tanpa disiram di hutan? Ada hujan. Alam juga yang memberikan kesuburan. Ada binatang-binatang yang mengeluarkan kotoran. Jadi pupuk juga. Daun-daunnya berjatuhan, jadi pupuk kompos juga. Tumbuh subur. Manusia mestinya juga demikian yang Allah ciptakan. Kita diminta sebagai khalifah. Memelihara alam supaya tertib, aman, selamat, dan kita pun menjadi sukses. Kemudian Bapak Ibu, al-jaza akan diberikan balasan kepada kita yang menjalankan amanah yang berat ini untuk sebagai khalifah terhadap diri sendiri, untuk menjalankan sesuatu dengan ilmu tanpa ikut-ikutan orang yang tidak berdasar hanya dengan zon-zon sangka-sangka. Harus kita ikut yang jelas, yang benar, yang bayin, yang hudan, yang furqan kepada Quran, kepada Islam. Insya Allah selamat. Dan kita mendapatkan kebaikan. Apa zaza? Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuh yiyannahu hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang menjalankan amanah baik kepada diri dan keluarganya, dan kepada masa dan kepada alam, juga kepada alam, dan sebagai khalifah yang berfungsi sebagai ar-riayah wal imarah juga mendapatkan kebaikan.
Sehingga demikian kita pun mendapatkan falanuh yiyannahu hayatan toibah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengenalan kita kepada insan, kepada manusia, kepada diri sendiri menjadi bagian untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Bahwasanya manusia berpeluang untuk berbuat tidak baik. Oleh karena itu maka kita kembalikan kepada Allah dengan ilmu, supaya kita berbuat tanpa dasar ilmu, sehingga hawa nafsu yang kita terima berfungsi positif untuk memajukan diri, mengaktualisasi diri dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin. Terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.